Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihil azkiya wa ala ashabihil atqiya wa ala man ittaba'a hudahu ila yaumil jaza. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita semua berupa kemudahan untuk bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana memang tidak ada tujuan Allah menjadikan kita berada di dunia ini kecuali untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dan termasuk ibadah yang agung juga adalah kemudahan untuk bersama-sama menuntut ilmu syar'i, bersama-sama mempelajari kitabullah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tema kita di kesempatan sore hari ini adalah menutup pintu-pintu dosa dan juga maksiat. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang dosa dan maksiat tentu berbicara tentang hal yang sangat besar, karena sebagai yang diamanahi untuk berbicara pun sangat sulit untuk terbebas dari dosa dan kesalahan, dan sama sekali tidak menunjukkan lebih sedikit dosanya atau mungkin jauh dari dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam, setiap manusia pasti punya kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang bertaubat. Maka saya berbicara di sini Bapak Ibu, mohon maaf bukan karena sedikit dosa atau jauh dari dosa, melainkan sebagai wujud saling menasehati sesama muslim. Berkata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, kalau orang yang boleh berbicara di depan itu disyaratkan tidak punya kesalahan, harus orang yang paling bertakwa baru boleh bicara di depan. Kata beliau, maka tidak akan ada orang yang mau bicara. Akan tetapi sebagai bab saling mengingatkan, saling menasehati, maka mari kita sama-sama mempelajari hal-hal yang bisa mengurangi atau menutup pintu-pintu dosa dan juga maksiat. Jadi Bapak Ibu, berbicara tentang dosa dan maksiat ini harus kita sadari sebagai manusia yang lemah, sangat mungkin kita itu terjatuh pada kesalahan. Dan sangat mungkin orang lain juga sama terjatuh kepada kesalahan. Jangan sampai kita
bisa memberikan uzur kepada diri kita sendiri, tapi sulit memberikan uzur kepada saudara kita. Uzur di sini bukan pembelaan, tetapi pengetahuan bahwa manusia yang lemah sangat mungkin terjatuh pada dosa dan kesalahan. Maka jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa hidup akan berakhir dan hancur selama-lamanya. Tidak ada kesempatan untuk membangun kembali. Jangan ada seperti itu. Tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang merugi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang bertakwa yang akan dimasukkan ke dalam surga, ya, Allah menyebutkan di antara mereka walladzina idza fa'alu fahisyatan. Dan orang yang akan masuk surga tersebut, orang yang bertakwa adalah orang yang apabila mereka melakukan suatu kesalahan, au dzalamu anfusahum, atau mereka mendolimi diri mereka sendiri dengan dosa dan maksiatnya, dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Mereka terjatuh pada kesalahan, mereka terjatuh kepada kezaliman, tetapi mereka setelah itu ingat kepada Allah, ingat kepada Robnya, ingat kepada siapa yang menciptakan, yang memberikan rizki kepadanya. Fastaghfaru lidzunubihim. Akhirnya mereka pun memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa mereka. Lihat Bapak Ibu, bukan orang yang beruntung itu yang tidak pernah salah. Karena mustahil enggak pernah salah, kecuali yang dijaga oleh Allah dari kalangan para nabi dan rasul. Kita manusia biasa mustahil enggak punya salah. Jadi yang beruntung itu bukan yang enggak pernah salah, karena itu mustahil. Tapi yang beruntung itu adalah mereka yang ketika bersalah, terjatuh kepada dosa dan maksiat, segera ingat Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun dan bertaubat kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengampuni dosa semuanya bagi yang bertaubat. Wa inni laghaffarul liman tab. Dan sesungguhnya aku benar-benar Maha Pengampun bagi siapa saja yang bertaubat. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa bagi hambanya yang bertaubat, yang kembali kepadanya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Hal lain yang harus kita pahami juga terkait dosa dan maksiat ini adalah bahwa dosa merupakan sumber penyakit hati. Hati kita pada dasarnya bersih. Allah menciptakan kita di atas fitrah. Kemudian mulailah datang racun hati yang merusak hati kita berupa dosa dan maksiat. Maka jika kita tidak segera berlepas diri, kita akan hidup dalam kehinaan. Ra'aitu dzunuba tumitul qulub wa qad yurisudz dzulla idmanuha. Kata Imam Ibnul Mubarak, aku melihat dosa-dosa itu mematikan hati, yang bisa menyebabkan kehinaan jika terus-menerus dengannya. Ya maka jangan pernah merasa nyaman, merasa baik-baik saja ketika kita dalam dosa dan maksiat. Sangat berbahaya sekali bagi hati kita, bagi kehidupan dunia apalagi akhirat kita.
tidaklah musibah yang menimpa kecuali akibat ulah tangan manusia. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena ulah tangan-tangan manusia. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apa saja yang menimpa kalian itu disebabkan tangan-tangan kalian. Sebagian manusia tidak mengakui. Ketika diuji mereka mengatakan, apa dosa saya? Apa salah saya? Ya sekiranya dia mau tafakkur, muhasabah, dia akan dapati bahwa tidaklah musibah menimpa dirinya, keluarganya, masyarakatnya atau mungkin bangsanya, melainkan karena tangan-tangan kita sendiri. Sebagaimana Allah kabarkan tadi, wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum. Musibah apa saja yang menimpa kalian itu karena ulah tangan kalian. Wa ya'fu an katsir. Meskipun demikian Allah banyak memaafkan. Tidak setiap ketika seorang hamba berbuat dosa langsung dibalas. Tidak setiap maksiat langsung Allah hancurkan. Allah banyak memaafkan, Allah tetap membiarkan, memberikan kesempatan dan kesempatan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu dari hal-hal yang disebutkan tadi sangat penting kita mengetahui apa saja pintu-pintu dari dosa dan maksiat tersebut. Karena tidak sekonyong-konyong seseorang langsung melakukan dosa. Syaitan ketika menggoda manusia tidak langsung, tetapi melalui pintu-pintunya. Yang terkadang dianggap remeh oleh sebagian kita. Baik, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa kebanyakan maksiat masuk ke dalam diri seorang hamba melalui 4 pintu. Melalui 4 pintu. Yang pertama, pandangan. Yang kedua, bisikan jiwa. Yang ketiga, ucapan. Dan yang keempat yang disebutkan oleh beliau adalah langkah kaki. Langkah kaki. Ini 4 pintu yang disebutkan oleh beliau dalam kitab Ad-Da' wad Dawa. Yang pertama, pandangan. Mata, Bapak Ibu, adalah jendela yang dengannya kita bisa melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala melalui ciptaan-ciptaannya, melalui ayat-ayatnya. Dan termasuk nikmat Allah yang sangat besar. Ya wa ja'ala lakumus sam'a wal basara. Allah menjadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan, dan akan dimintai pertanggungjawaban penglihatan ini di hari kiamat kelak. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan, bahkan hati, bisikan-bisikan hati ini semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pandangan atau penglihatan itu bisa menjadi sebab kebaikan
bisa juga jadi sebab keburukan. Ketika digunakan untuk membaca ayat-ayat Allah, ayat-ayat syariah Al-Quran dan Sunnah, atau melihat ayat-ayat kauniyah, ciptaan-ciptaan Allah, maka menjadi sebab kebaikan. Tapi pandangan juga bisa menjadi pemandu dan utusan syahwat. Bisa menjadi pembuka syahwat. Maka menjaga pandangan merupakan tindakan utama dalam menjaga kehormatan atau kemaluan. Menjaga pandangan merupakan benteng pertama untuk menjaga kehormatan. Barang siapa yang mengumbar pandangannya, membebaskan melihat apa saja yang dia inginkan, walaupun itu haram, walaupun itu tidak halal, maka akan menggiringnya ke dalam kebinasaan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An-nadratu sahmun masmumun min sihami iblis." Pandangan merupakan panah beracun dari anak-anak panah iblis. Ya, pandangan kepada lawan jenis adalah panah beracun dari anak-anak panah iblis. Oleh karena itu, jika kita melihat sesuatu yang dilarang tanpa sengaja, maka yang pertama itu dimaafkan, tetapi tidak boleh diikuti dengan pandangan berikutnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tutbi'in nadratan nadrah, fa innama lakal ula wa laysat lakal ukhra." Janganlah kamu mengikutkan pandangan pertama dengan pandangan berikutnya. Pandangan pertama maksudnya pandangan gak sengaja. Dalam kehidupan pasti kita bertemu dengan lawan jenis. Pasti gak sengaja akan melihat. Maka ketika melihat, apakah boleh melihat kedua kalinya? Masya Allah tampannya, ingin lihat lagi? Masya Allah cantiknya, ingin lihat lagi? Oh tidak, kata Rasulullah, jangan engkau ikuti pandangan pertama dengan pandangan berikutnya. Mereka yang tidak halal bagimu. Kalau yang halal, istrimu, anak-anakmu, yang memang diperbolehkan untuk kita melihatnya, maka tidak mengapa. Apalagi istri mau dipandang seberapa jam pun saat dia tidur, atau melihat suami, silahkan. Tetapi yang tidak halal yang kita bicarakan. Yang tidak halal bagimu, istri orang apalagi. Ya. Jangan kau ikuti pandangan pertama dengan pandangan berikutnya. Yang pertama dimaafkan, kan tidak sengaja. Tetapi tidak untuk pandangan setelahnya. Kenapa? Karena itu tadi. Sahmun masmumun min sihami iblis. Karena pandangan berikutnya yang disengaja ingin menikmati keindahannya, ketampanannya atau kecantikannya, itu adalah panah beracun dari anak-anak panah iblis. Faman ghadda basarahu an mahasiri imra'atin lillah, maka barang siapa yang menahan pandangannya dari kecantikan seorang wanita karena Allah. Tabiat
Lelaki normal tentu menyukai wanita yang cantik. Tapi ini tidak halal. Maka dia pun tundukkan pandangannya karena Allah. Auratallahu qalbahu halawatan ila yaumin yalqah. Maka apa balasannya? Niscaya Allah akan memberikan kenikmatan dalam hatinya sampai hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kelezatan. Dalam riwayat yang lain disebutkan, tidaklah seorang muslim melihat seorang wanita pada pandangan pertama, kemudian dia menundukkan pandangannya, melainkan Allah akan menjadikan suatu ibadah untuknya hingga dia akan merasakan nikmatnya ibadah tersebut. Akan mendapatkan kelezatan iman, ketenangan batin, dengan menahan pandangannya. Dan di dalam surat An-Nur ayat 30 dan 31 Allah memerintahkan laki-laki dan wanita untuk menundukkan pandangan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menundukkan pandangannya. Wanita juga sama, wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Dan katakan kepada wanita-wanita yang beriman agar mereka menundukkan pandangannya juga. Mata harus dipalingkan. Menundukkan pandangan bukan berarti melihat ke bawah ya Pak. Tapi dipalingkan ke arah lain. Entah ke kanan, entah ke kiri. Atau ke selain daripada yang diharamkan tadi. Itu termasuk makna ghaddul basar, menundukkan pandangan. Sebagian pemuda terkadang bercanda yang kurang pas. Ketika mereka ada di lantai 2 di atas, kemudian lewatlah beberapa wanita di bawah. Maka dia memanggil teman-temannya, yuk kita ghaddul basar. Yuk kita nundukin pandangan ke bawah, lihat ada apa. Itu bukan ghaddul basar walaupun lihatnya ke bawah. Ya, yang dimaksud ghaddul basar, menundukkan pandangan adalah memalingkan. Suatu ketika ada sahabat Nabi yang melihat seorang wanita di dekat Nabi, maka Rasulullah pun memegang kepalanya dan memalingkan ke arah lain. Ya, tidak ke bawah, ke arah lain. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Rasulullah memerintahkan kita untuk bisa menundukkan pandangan. Guddu absarakum wahfadhu furujakum. Tundukkan pandangan kalian dan jagalah kemaluan kalian. Banyaknya kasus perzinaan atau naudzubillah perkosaan itu diawali dari pandangan. Ya, diawali dari melihat seseorang yang tidak halal baginya. Maka menutup celah atau pintu yang bisa menyeret kita kepada maksiat ini sangat penting dengan menundukkan pandangan kita. Rasulullah melarang kita untuk duduk di pinggir-pinggir jalan. Iyyakum wal julusa 'alat turuqat. Janganlah kalian duduk-duduk di pinggir jalan. Qalu ya Rasulullah majalisuna. Mereka pun berkata, wahai Rasulullah itu tempat duduk kami nggak punya tempat lain selain itu. Biasa ngobrol di pinggir jalan sesama laki-laki. Malana buddun minha. Qal fa in kuntum la budda fa'ilin. Fa'tut tariqa haqqah. Kami tidak bisa meninggalkan ngobrol-ngobrol di pinggir jalan karena udah jadi tempat kami di situ. Kata Rasulullah apa? Jika kalian memang harus melakukan itu, ngobrol di jalan, di pinggir jalan, ketika ketemu sama teman, maka berikan kepada jalan haknya. Kalian boleh ngobrol di pinggir jalan, tapi berikan hak jalan. Ada nggak di antara Bapak Ibu tahu hak jalan? Ketika kita di pinggir jalan, ngobrol sama teman, sambil nunggu
Ya, itu ada hak jalan. Apa hak jalan? Wa ma haqquhu? Kata mereka, haknya apa? Ghaddul basari wa kaful adza wa raddus salam. 3 hak jalan yang harus ditunaikan. Yang pertama, menundukkan pandangan mata. Kalian yang ngobrol di pinggir jalan, jangan setiap ada wanita lewat dilihatin. Tundukkan pandangan. Dimanapun, di pinggir jalan, ya, di kendaraan umum, di pasar, di acara-acara, tundukkan pandangan kita. Jangan dengan dalih ingin cuci mata. Sebagian orang ingin cuci mata. Lihat yang cakep-cakep, naudzubillah. Itu bukan cuci mata, Bapak. Itu mengotori mata hingga akhirnya mengotori hati. Yang tadinya istri itu begitu cantik di rumah, karena tidak godul basor, berubah istrinya. Tidak secantik dulu. Dulu ketika mau menikahinya paling cantik sedunia. Karena tidak godul basor, Allah cabut nikmatnya hingga akhirnya tidak lagi melihat istrinya begitu cantik. Naudzubillah. Ya maka tunaikan haknya. Godul basor yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah, kaful adza. Ya, tidak mengganggu orang lain, jangan iseng. Orang lewat diselengkat, dia dihalangi hingga terjatuh. Atau nendang sesuatu, batu kerikil yang bisa menyakiti pengguna jalan. Dan yang ketiga, waraddus salam, membalas ucapan salam. Ketika kita di pinggir jalan, ada kalanya orang lewat dan mereka mengucapkan assalamualaikum. Jangan diam aja dan sibuk aja ngobrol. Balas salam mereka. Waalaikumsalam warahmatullah. Maka Bapak Ibu waspada. Pandangan merupakan pangkal dari segala bencana yang menimpa manusia. Karena pandangan akan melahirkan getaran hati yang diikuti dengan angan-angan yang membangkitkan syahwat. Keinginan yang semakin menguat dan akhirnya menjadi kebulatan tekad hingga terjadilah perbuatan nista. Perbuatan yang tercela ya selama tidak ada penghalang. Awalnya pandangan turun ke hati. Berubah jadi angan-angan. Suatu tekad hingga akhirnya menginginkan sesuatu dan melangkahkan kaki na'udzubillah. Zaman dulu belum ada sosial media. Zaman dulu nggak ada handphone. Sehingga kalau godul basar benar-benar hanya menundukkan pandangan dari orang yang lewat. Tapi zaman sekarang bagaimana? Ya, tantangan semakin besar. Melihat berita tiba-tiba ada iklan. Iklannya nggak cukup. Ya, iklan kendaraan hanya kendaraan yang nongol gitu. Iklannya kendaraan tapi yang nongol selain daripada kendaraan. Dipajang wanita cantik di sana. Haruskah kita melihatnya? Sebagai orang beriman, kita pun menundukkan pandangan kita. Terus bagaimana kalau nonton TV atau lihat iya, media-media, haruskah kita terus menundukkan pandangan kita? Selama tidak ada kebutuhan, kita palingkan pandangan kita. Karena sama melihat langsung, melihat melalui foto maupun melalui video. Seseorang bisa terjangkit syahwatnya walaupun melalui foto, betul apa tidak? Seseorang bisa terjangkit keinginan buruk hanya melalui video. Ya maka tidak benar
Mereka yang mengatakan tentu beda hukumnya melihat langsung dengan melihat foto atau video. Padahal pengaruhnya itu tidak jauh beda. Syahwat bisa bangkit walaupun melalui foto ataupun video. Bapak Ibu, sabarlah dalam menundukkan pandangan. Kesabaran dalam menundukkan pandangan itu lebih ringan daripada kesabaran dalam menanggung beban akibatnya. Ada lawan jenis di depan kita. Kita sabar untuk tidak melihat memandang dia, itu lebih ringan daripada setelah memandang dia langsung deg-degan di dalam hati. Dan ada keinginan lebih daripada itu. Terbayang-bayang, ya, ingin mencari nomornya dan lain sebagainya. Kalau kita tutup di awal, maka berikutnya lebih mudah. Dan pertanyaannya, mau berapa banyak wanita yang akan kita lihat? Mau berapa banyak laki-laki yang akan kita lihat? Mau kita berikan berapa hati ini ya kepada mereka-mereka yang kita lihat? Seorang penyair berkata, setiap bencana berawal dari pandangan mata, sebagaimana api yang besar berasal dari percikan bara. Berapa banyak pandangan sanggup menembus relung hati pemiliknya, seperti kekuatan anak panah yang lepas dari busurnya. Seorang hamba selama mengumbar pandangannya untuk memandang selainnya, maka dia berada dalam bahaya. Ia menyenangkan mata, namun membahayakan hatinya. Maka janganlah menyambut kesenangan yang membawa bencana. Emang kayaknya enak ngelihat yang cakep-cakep, yang cantik-cantik. Tapi hati jadi gelisah, hati jadi galau. Dan lebih parah lagi kalau ada dorongan untuk maksiat. Ada dorongan untuk ketemu. Ya, ada dorongan untuk berjumpa. Ketika berjumpa ada dorongan untuk menyentuh. Dan seterusnya, naudzubillah. Maka tidaklah bencana yang timbulkan dari pandangan ini kecuali penyesalan, malapetaka, dan sakitnya hati. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Penulis Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan, wahai orang yang melontarkan panah pandangan, engkau sebenarnya korban terbunuh dari lontaranmu sendiri jika tak mengenai sasaran. Wahai pengutus pandangan yang sedang mencari kesembuhan, tahanlah utusanmu agar tidak datang membawa kebinasaan. Maka pandangan yang kita biarkan Bapak Ibu bisa melukai hati terdalam, diikuti dengan luka di atas luka, dan sangat disayangkan sedikit yang merasa jera, yang terus justru malah kecanduan. Dia seakan-akan mendapatkan kenikmatan, padahal itu adalah siksaan. Seperti orang yang kecanduan narkoba. Dia sakit. Dia mengira mendapatkan narkoba bagaimanapun caranya, walaupun dengan mencuri, merampok dan segala macam, kemudian dia mengkonsumsi kembali, itu adalah obat bagi dia. Pada hakikatnya itu adalah menambah penyakit yang membuat dia semakin parah. Pandangan membuat kita sakit. Ya, jika kita terus mengejar dan terus menambahnya, bukannya obat, yang ada adalah tambah sakit. Tidak sedikit yang gila karena diawali pandangan, yang berubah menjadi kasmaran atau jatuh cinta yang berlebihan. Maka kembali lagi, menahan pandangan lebih ringan dibandingkan penyesalan yang terus berlangsung. Mau pilih mana? Kita boleh melihat lawan jenis ketika kita mau menikahinya. Kata Rasulullah, ungdur ilaiha.
fa innahu adwama bainakuma. Ya lihat kepada calonmu. Tertarik apa enggak? Karena itu menjadi sebab lebih langgeng antara kalian berdua. Disitulah kita diperbolehkan. Ya, jadi kalau seseorang akan menikah, mengenal calonnya, dan belum pernah lihat bagaimana wajahnya, dianjurkan oleh Rasulullah untuk melihat. Saat itu baru boleh lihat. Oh, begini wajahnya. Tertarik enggak? Ya, laki-laki tertarik kepada wanita tersebut juga melihat wajah laki-laki tersebut, kedua-duanya saling tertarik, lanjutkan untuk jenjang yang halal pernikahan. Adapun tidak untuk menikah maka tidak dibebaskan. Banyaknya kejahatan, kemaksiatan, karena banyaknya porno aksi, pornografi, dan lain sebagainya. Ya maka kita bersyukur dan berterima kasih kepada para wanita muslimah yang mereka menutup aurat mereka. Ya bahkan di antara mereka bukan hanya aurat yang ditutup, lebih daripada aurat. Sumber kecantikan wajah mereka pun mereka tutup sehingga tidak menjadikan pusing banyak lelaki. Ya. Karena tidak sedikit yang tidak sengaja kemudian setan menggoda. Setan membisikkan untuk melihat kembali. Ya, yang mana yang menarik tersebut. Jadi yang pertama untuk menutup pintu dosa dan maksiat kita harus bisa godul basar. Dalilnya surat apa tadi? An-Nur surat ke-24 ayat 30 dan ayat 31. Allah perintahkan orang-orang yang beriman laki-laki maupun wanita untuk menundukkan pandangan mereka. Ya sebelum menjaga kemaluan, jaga pandangan dulu. Yang gak bisa menjaga pandangan akan dekat dengan godaan ya lebih daripada itu. Tapi yang bisa menundukkan pandangan maka akan terjaga. Mungkin sebagian orang akan mengatakan ini sangat terlalu alim gitu. Ketika bicara dengan wanita berusaha nggak melihat ke wajahnya, memalingkan, ya tidak memandangnya hanya sesekali untuk keperluan. Mungkin orang akan mengatakan ini so alim sekali. Jangan kita pedulikan apa kata manusia. Yang membutuhkan keselamatan itu diri kita sendiri. Ya mungkin wanitanya atau lawan jenis itu tidak masalah dengan kita, tidak tergoda dengan kita, tapi kita yang lemah, kita yang mungkin akan tergoda dengan dia. Ya, mungkin dia nggak akan menderita sedikit pun, tapi laki-laki yang lemah akan menderita, ya sepanjang hayatnya. Maka menjaga diri dari hal-hal yang bisa membinasakan itu lebih utama. Yang kedua, bisikan jiwa. Bukan janji jiwa, tapi ini bisikan jiwa. Semoga tidak jadi merek ya. Ini bisikan hati. Hal-hal yang terbesit, yang terpikirkan di dalam jiwa. Bisikan jiwa sama seperti pandangan, bisa untuk memandang yang baik, bisa untuk memandang yang buruk. Bisikan jiwa juga sama. Pikiran-pikiran itu bisa membuka kebaikan, bisa juga membuka keburukan. Jadi ketika kita berbicara tentang pandangan, enggak mutlak pandangan itu enggak boleh gitu. Boleh melihat ayat-ayat Allah, sangat dianjurkan. Melihat ya Al-Quran, dibaca, melihat pemandangan, melihat calon, tadi kan boleh seperti itu. Demikian juga bisikan jiwa bukan berarti nggak boleh sama sekali, karena bisikan jiwa itu ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang membawa kepada kebaikan, ada yang membawa kepada keburukan. Awalnya bisikan, berikutnya keinginan dan tekad.
Ya, tadi sudah disebutkan. Ketika kita melihat, memandang yang tidak halal, itu menimbulkan bisikan di dalam hati. Apa yang terbesit di dalam hati ketika melihat yang begitu tampan, yang begitu cantik? Muncullah keinginan, muncullah tekad, ya. Suami yang sayang sama istrinya tidak akan membiarkan orang lain punya keinginan kepada istrinya. Suami yang sayang kepada istrinya, yang cemburu karena Allah, tidak akan membiarkan mata-mata jelalatan berkeinginan kepada istrinya. Bukan dipajang dan dipamerkan, tapi disembunyikan. Supaya nggak ada orang-orang tamak. Nggak semua orang itu baik. Nggak semua hati orang itu baik. Ada di antara mereka yang melihat wanita cantik, terbesit keinginan yang buruk. Ada yang sampai menculiknya, sampai melakukan tindakan asusila, ada yang sampai menyihirnya. Maka harus dijaga dengan baik. Bisikan-bisikan itu akan melahirkan keinginan dan tekad yang kuat. Maka barang siapa yang bisa menguasai bisikan jiwanya, menjaga dan mengendalikan serta mengekang hawa nafsunya, maka dia akan selamat. Sebaliknya, siapa yang dikalahkan oleh bisikan jiwanya, tidak bisa mengekang hawa nafsunya, maka dia akan celaka. Ya, akan binasa. Manusia yang paling rendah Bapak Ibu adalah mereka yang tekad dan juga jiwanya lebih condong kepada angan-angan semu dibandingkan kenyataan. Membiarkan hati terbang kemana-mana, berselancar pada hal yang membahayakan dunianya apalagi akhiratnya. Oleh karena itu, sebaiknya bisikan jiwa itu kita arahkan. Setidaknya pada empat hal. Bisikan untuk mendapatkan kemaslahatan dunia. Yang kedua, bisikan untuk menolak bahaya di dunia. Yang ketiga, bisikan untuk mendapatkan kemaslahatan akhirat. Dan yang keempat, bisikan untuk menolak bahaya di akhirat. Kita kerahkan, karena bisikan itu pasti ada. Kesibukan jiwa, kesibukan hati ini, pikiran itu pasti ada. Maka kita yang mengarahkan. Yuk kita pikirkan apa sih yang bisa mendatangkan dunia kita. Supaya dunianya baik, bagaimana caranya ya? Supaya hidup saya baik, supaya ekonomi saya baik, supaya mapan, supaya bahagia, supaya terhindar dari keburukan. Ya, kita pikirkan, sibukkan pikiran dengan hal-hal yang bisa mendatangkan maslahat dunia dan menghindarkan mudarat di dunia. Demikian juga pikirkan untuk mendapatkan kemaslahatan akhirat. Dan ini lebih penting. Bagaimana caranya supaya saya terjauh dari api neraka? Terbebas dari api neraka dan masuk ke dalam surga. Dipikirkan. Kalau kita tidak sibuk memikirkan hal-hal yang baik, kita akan disibukkan memikirkan hal yang buruk. Ya. Berikut ini juga ada sekitar 5 hal atau 5 cara agar bisikan hati ini tersibukkan pada hal yang positif. Apa saja? Yang pertama,
merenungi ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan. Pernah nggak Bapak Ibu berusaha keras merenungkan ayat-ayat Al-Quran? Ini maknanya apa ya? Maksudnya apa? Apa yang Allah inginkan dari saya? Karena tujuan Allah menurunkan Al-Quran untuk kita tadabburi, untuk kita pahami agar kita bisa mengamalkan. Jangan sampai kita hanya sibuk membacanya, itu udah bagus itu. Tapi jangan sampai hanya sibuk membacanya tanpa memahami dan mengamalkan. Sebagian salaf mengatakan Allah menurunkan Al-Quran untuk diamalkan. Tapi sebagian orang malah menjadikan bacaan Al-Quran bentuk pengamalan. Nggak ada pengamalan dari pemahaman, tapi ya udah dia perbanyak baca Quran terus, tapi nggak ngerti apa yang dia baca. Ini masih mending loh Bapak Ibu, dapat pahala dia. Ada orang sudah nggak baca, nggak paham, yang nggak berusaha merenungi, nggak berusaha untuk membaca juga. Ketika Bapak baca surat Al-Fatihah misalnya, Alhamdulillahirabbil alamin atau Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kita sibuk memahami arti atau makna dari Bismillahirrahmanirrahim? Maknanya seperti apa? Allah menyebut dirinya Ar-Rahman Ar-Rahim. Kasih sayang. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pengaruhnya apa kepada hamba? Kesibukan kita merenungi ayat-ayat Al-Quran yang Allah turunkan, memahami maksudnya, mengamalkan kandungannya, itu akan bermanfaat bagi jiwa kita. Akan menghindarkan jiwa kita dari memikirkan hal-hal yang buruk. Yang kedua, memikirkan ayat-ayat kauniyah berupa ciptaan Allah, yaitu alam semesta. Mengambil pelajaran darinya, lebih mengagungkan Allah dengan sifat-sifat hikmah dan kebaikannya. Sebagaimana yang dikatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau tidak menciptakan ini semua sia-sia. Gunung, lautan, dan lain sebagainya. Mengandung hikmah yang sangat besar. Kita pikirkan gitu. Seperti Nabi Ibrahim melihat ke bintang, apakah ini Tuhanku? Ketika besok di siang hari bintangnya hilang, oh ini enggak. Dia melihat lagi bulan hingga matahari, ini yang lebih besar. Sama semuanya hilang. Tafakkur dengan melihat ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, memikirkan pemberian dan karunia Allah. Kebaikannya, nikmatnya yang begitu luas kepada para makhluknya termasuk kepada diri kita. Sebagian orang lebih banyak mengingat musibah. Lebih ingat dengan ujian yang dia terima. Akhirnya banyak bersedih. Coba pikirkan nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian hendak menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu. Yes, kita pikirkan. Allah menciptakan kita, Allah memudahkan keuangan keluarga kita, Allah memudahkan kita untuk berjumpa jadi suami istri, Allah memudahkan ya orang tua dan seterusnya. Yang keempat, coba sibukkan diri ini memikirkan aib dan kerusakan yang ada pada diri kita sendiri. Bukan pada orang lain. Sibukkan untuk memikirkan betapa banyaknya kekurangan dan kesalahan diri kita.
Apa yang diketahui oleh orang lain itu hanya sebagian kecil saja. Kalau Allah bongkar semuanya, kita nggak punya muka. Sebagaimana perkataan sebagian salaf, kalau seandainya dosa mengeluarkan bau, nggak ada orang yang mau duduk di dekatku. Ini ulama yang ngomong, Bapak. Ulama ngomong begitu. Kalau dosa mengeluarkan aroma, bau, nggak ada orang yang mau deket-deket. Tapi Allah banyak menutup aib. Banyak menutup kesalahan kita. Memberikan kesempatan untuk berubah dan bertaubat kepada Allah. Coba kita renungkan. Muhasabah. Ya. Malu kita dengan banyaknya kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala juga kepada manusia. Yang kelima, sibukkan diri memikirkan pentingnya waktu dan penggunaannya. Coba catat seluruh kegiatan. Apa yang kita butuhkan dan sesuaikan waktunya. Banyak enggak kira-kira kegiatan yang harus kita lakukan? Untuk akhirat kita, untuk dunia kita, banyak enggak? Kita butuh enggak terhadap waktu? Sangat butuh, tapi sebagian kita banyak yang lalai dan menyia-nyiakan waktu. Sebagian kita megang handphone bisa berjam-jam hanya untuk scroll media sosial. Untuk ngobrol ngalor ngidul yang tidak jelas bersama rekan-rekannya. Untuk tidur dan tidur. Ya, tidur bagus, tetapi ada waktunya. Tidak menghabiskan segala sesuatu atau sepanjang harinya untuk tidur. Jadi memperhatikan waktu, betapa butuhnya kita waktu, jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu. Jadi ini bisikan-bisikan yang positif, kita isi. Kalau kita nggak isi hati kita dengan bisikan yang positif seperti ini, maka yang terjadi apa? Bisikan yang negatif. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, illam tashtagil bi khairin sayashtagillu bisyarr. Kalau kamu nggak sibuk dengan kebaikan, kamu akan sibuk dengan keburukan. Kalau jiwa kita ini nggak diarahkan mikirin ini, mikirin yang positif-positif tadi, akhirnya kemana-mana pikirannya. Ke maksiat, ya, ke hal-hal yang nggak bermanfaat. Pikiran akan berselancar di dunia yang tidak jelas. Maka harus kita arahkan. Dan kalau kita udah berusaha menyibukkan dengan hal yang positif, tetap saja ada pikiran negatif. Ada bisikan yang terlintas di dalam jiwa itu ingin melakukan hal yang buruk. Apa yang harus kita lakukan? Kita berusaha menyibukkan diri dengan memikirkan hal yang positif, tapi tetap aja terlintas gitu. Maka perlu kita ketahui bahwa yang terlintas di dalam jiwa pada asalnya enggak membahayakan. Selama kita tidak memenuhinya. Jadi kalau cuma sekedar terlintas dalam jiwa, dalam pikiran, ingin melakukan hal yang buruk, itu enggak apa-apa. Selama kita enggak memenuhi panggilannya, lambayannya gitu. Yang membahayakan adalah ketika memanggil lintasan tersebut dan berbincang-bincang dengannya. Terbesit maksiat. Langsung kita alihkan istighfar. Enggak, ini enggak benar. Ini bahaya bagi dunia akhirat saya. Maka kita mendapatkan pahala atas itu. Perjuangan melawan bisikan tersebut. Tapi kalau kita menikmati bisikan tersebut, ada bisikan maksiat, oh iya gimana ya? Kapan waktunya ya? Bagaimana caranya ya? Supaya berhasil dan seterusnya. Ngajak siapa? Berbincang. Ya, akhirnya menjadi sebuah tekad. Kalau sudah menjadi tekad, walaupun enggak dilakukan, tetap berdosa. Seseorang bertekad untuk maksiat. Ada Pak Satpam. Enggak jadi. Ya dia udah bertekad, maka dia tetap berdosa.
Berbeda kalau hanya sekedar bisikan, tapi dia tidak ikuti, ya, maka dia tidak berdosa. Oleh karena itu, ya kita harus waspada. Ada dua yang mendorong keburukan. Dari jiwa kita sendiri, innan nafsala ammaratum bisu, sesungguhnya jiwa itu mengajak kepada keburukan. Yang kedua, syaitan. Syaitan akan membisikkan kepada kita. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ya, yang memberikan was-was di hati manusia. Wala tattabi'us khutuwati syaitan, kata Allah. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Ya, jadi jangan biarkan hati kosong, Pak. Jangan bengong sendirian, ngelamun sendirian. Sibukkan dengan hal-hal yang positif. Termasuk menuntut ilmu. Ini kan sedang berpikir terhadap ayat-ayat Allah. Ini bagus. Hatinya sibuk dengan ilmu. Hatinya sibuk dengan hal yang bermanfaat. Kalau enggak, bisa kemana-mana pikirannya. Ya, jadi jangan pernah nganggur. Jadilah orang sibuk. Sibuk dengan kebaikan. Termasuk sibuk adalah sibuk introspeksi diri. Sibuk memikirkan pentingnya waktu, tadi yang sudah disebutkan 5 perkara. Ya. Yang ketiga, pintu maksiat yang ketiga. Ucapan atau perkataan. Sangat banyak kemaksiatan diawali dengan ucapan. Maka menjaga ucapan menjadi sangat penting. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bicaralah yang baik atau diam. Bagaimana menjaga ucapan? Menjaga dari ucapan yang sia-sia, yang tidak bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang meninggalkan hal-hal yang gak ada manfaatnya bagi dunianya, bagi akhiratnya. Mungkin gak dosa, tapi gak ada manfaatnya. Dunianya gak lebih baik gitu ya, gak nambah penghasilan, gak nambah saldo rekening. Akhirat juga gak nambah pahala. Ini sia-sia, harus kita tinggalkan. Apalagi yang mengandung dosa. Yang sia-sia saja, gak mengandung dosa harus kita tinggalkan, apalagi yang mengandung dosa. Berdusta, gibah, namimah, fitnah, dan lain sebagainya harus kita tinggalkan. Maka yang boleh adalah berbicara yang baik. Sehingga kalau kita mau bicara, pikirkan ini baik atau buruk. Kalau buruk jelas tinggalkan. Enggak tahu ini baik atau buruk, tinggalkan. Baik, ini baik. Bicara ini baik. Jangan langsung bicara. Coba tahan dulu. Jika mengandung kemaslahatan, ada enggak kalimat yang lebih baik? Cara yang lebih baik menyampaikannya? Waktu yang lebih tepat menyampaikannya? Tidak asal ngomong, tidak asal bicara. Bisa jadi sesuatu yang baik disampaikan dengan cara yang tidak baik, akhirnya menimbulkan kemudorotan. Hasil yang diinginkan gak tercapai. Niatnya nasehatin malah membuat orang lari. Ya, ada orang ingin ngasih nasihat, tapi karena cara bicaranya gak baik, momennya gak pas, yang ada malah menimbulkan mudorot. Tujuan dari nasihat itu sendiri nggak nyampe. Ya, jadi tidak semua hal harus dibicarakan. Tidak semua hal yang kita ketahui harus disampaikan. Dan ingat Bapak Ibu, Alkitabatu ahadul lisanain. Tulisan itu salah satu di antara dua lisan. Tulisan ketikan kita dari jemari jempol ini mewakili lisan. Hukumnya sama. Jika kita bisu tapi banyak komentar di sosial media, itu sama saja dengan banyak bicara. Hukumnya. Maka hati-hatilah, mulutmu harimaumu, jempolmu
serigala mungkin. Ya selain kita jaga lisan, jaga juga tulisan. Jangan sampai tulisan kita menyinggung orang lain, mencemarkan nama baik, fitnah, dan lain sebagainya. Kita rugi di dunia dengan dilaporkan ke pihak berwajib sebelum rugi di akhirat, naudzubillah. Yahya bin Mu'ad mengatakan hati itu ibarat periuk yang isinya mendidih. Sementara yang menjadi ciduknya adalah lisan. Lisan ini gambaran dari hati seseorang. Kalau kita mau lihat bagaimana baik buruknya seseorang, lihat aja dari lisannya, lihat aja dari tulisannya. Ngeselin gak itu lisannya itu? Ya, kotor gak? Kasar gak? Ngajak permusuhan terus gak? Itulah hatinya, penuh dengan kebencian. Qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi sudurhum akbar. Orang-orang kafir nampak kebencian mereka dari lisan-lisan mereka. Dan apa yang disembunyikan dalam hati lebih besar. Maka harus kita jaga lisan kita. Ya kata Rasulullah, innal abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha fin nari ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan satu kalimat, dia enggak memperhatikan kandungannya, baik apa enggak. Akhirnya dia terjatuh ke dalam neraka disebabkan kalimat tersebut jarak yang sangat jauh antara timur dan barat. Hanya gara-gara salah bicara, enggak hati-hati dalam menjaga lisan. Maka jaga lisan. Insya Allah kalau kita jaga lisan, terhindar dari banyak kesalahan. Man katsura kalamuhu katsura saqatuhu. Siapa yang banyak bicaranya, banyak tergelincirnya. Saya juga nggak boleh lama-lama ini, kebanyakan bicara nanti. Ya, kita tutup yang terakhir. Yang keempat, langkah kaki. Awalnya pandangan, berubah menjadi bisikan. Kemudian jadi tekad. Mulailah mengucapkan assalamualaikum ukhti, assalamualaikum akhi, permisi. Diawali dengan godaan lisan, bicara yang gak baik. Baru setelah itu janjian ketemuan, kaki melangkah. Ya, mau berbuat zina melangkah, mau mencuri melangkah. Melakukan maksiat ada kaki yang melangkah. Sekiranya Allah cabut nikmat kaki ini, tidak bisa melangkah, akan sulit untuk maksiat. Ya jadi setelah kita jaga lisan, jaga langkah kaki kita. Jangan biarkan langkah kaki menuju tempat maksiat. Sibukkan langkah kaki ke tempat yang bermanfaat, ke majelis ilmu. Ini sudah benar Bapak Ibu. Alhamdulillah. Kita semua melangkahkan kaki ke majelis ilmu. Semoga semua masuk surga ya. Karena kata Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Sibukkan langkah kaki ke masjid, ke majelis ilmu, silaturahmi, yang baik-baik gitu. Jangan ke majelis ilmu berat, tapi kalau ke tempat-tempat yang banyak maksiatnya ringan. Mungkin enggak tempat maksiat, tapi tempat yang melalaikan, yang enggak begitu banyak manfaatnya. Begitu ringan. Beruntunglah bapak yang bawa istri dan anak-anak ke sini. Beruntung bapak. Diberikan taufik untuk mengajak keluarga, dan keluarganya juga diberikan taufik mau ikut bapak kepada tempat yang baik. Tidak sedikit keluarga yang diajak ke tempat baik susahnya luar biasa. Tapi diajak wisata, wah semangat 45. Tapi diajak ke pengajian, banyak alasannya, berat sekali. Ya semoga tetap istiqomah, keluarga menuntut ilmu. Karena bayangkan kita kalau hadir di pengajian, mendapatkan nasihat 1 jam lebih mungkin. Kalau keluarga enggak datang ke pengajian, kita pulang ke rumah nih, bapak menyampaikan
isi ceramah ke keluarga kira-kira berapa lama? Berapa jam? 3 menit, 5 menit selesai. Tadi ceramah apa tadi? Ya intinya inilah 1 menit selesai. Keluarga jadi pemahaman keluarga nggak paham, jadi nggak apa namanya nggak baik gitu terhadap perkara yang seharusnya sangat dipahami. Itu mending ya istri yang masih nanya gitu Pak. Tadi ceramahnya tentang apa itu masih mending tuh istri masih nanya gitu. Sebagian keluarga nggak peduli, bapaknya dari pengajian nggak ditanya ngaji apa. Ya, bahkan kalaupun dikasih tahu juga susah gitu. Makanya bawa istrinya, bawa anaknya, bareng-bareng ngaji, dengerin bareng-bareng, meringankan tugas kita. Ya, untuk menasehati seluruh keluarga kita. Wallahu a'lam bishawab. Jadi langkahkan kaki harus dijaga. Allah mengetahui kemana langkah kita. Ya jangan sampai ketika kita melangkah ke tempat maksiat, Allah cabut nyawa kita, naudzubillah. Ini Bapak Ibu 4 hal yang bisa membuka pintu maksiat. Kita jaga, kita arahkan ke arah yang baik. Semoga bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu sebelum ditutup. Dipersilakan.